Halo semua, di video kali ini, admin melanjutkan alur cerita kemarin, yang menceritakan bagaimana sekarang, Pil Palace mereka pun telah mengumpulkan kekuatan-kekuatan besar di benua Dodi ini. Tentu saja mereka akan membalaskan apa yang telah dilakukan kepada anaknya yang telah dibabat habis. Dan sekarang, semua para pasukan Pil Palace pun mereka pun sangat senang karena peperangan besar akan segera terjadi untuk menghancurkan Xiao Mansion. Berita tentang Pil Palace mengajukan perang kepada Xiao Mansion pun telah tersebar di seluruh daratan kota Jungxi ini. Dan juga sampai kepada King Haoran. King Haoran pun benar-benar tidak mengira bahwa Pil Palace dengan cepat mengumumkan perang besar ini. Sekarang orang-orang dari Xiao Mansion dan mereka pun sangat khawatir dengan perang ini. Karena bagaimanapun Pil Palace adalah salah satu kekuatan besar yang ada di benua Dodi ini. Jika dibandingkan dengan kekuatan Xiao Mansion yang sekarang, tentu perbedaannya antara bumi dan langit. Jika mereka memaksa untuk melakukan pertempuran, maka dengan kekuatan Pil Palace, Xiao Mansion akan dengan mudah dihancurkan. Namun awalnya King Haoran pun benar-benar terkejut mendengar berita ini, namun dia pun teringat tentang pertemuannya dengan Kaisar Manusia, Zhen Bufan dan juga Kaisar Monster, karena mereka berempat telah merencanakan hal ini untuk memancing Pil Palace keluar kandang bertarung melawan Xiao Mansion. Dan pada saat itu mereka akan ikut membantu untuk melenyapkan Pil Palace yang telah membuat kekacauan di benua Dodi ini, yang ternyata Xiao Yan sebagai umpan yang sangat bagus, karena untuk pertama kalinya Pil Palace mereka akan melakukan perang, dan pada saat ini pasti Pil Palace akan dihancurkan karena mereka selalu semena-mena di benua Dodi. King Haoran pun segera bangun dan mulai mengatur dan memberitahu ras monster serta keluarga Warcraft. Meskipun permasalahan ini sudah dibahas, akan tetapi tidak ada yang tahu bahwa itu akan datang begitu cepat. Oleh karena itu pada saat ini King Haoran benar-benar perlu merencanakan semua ini dengan hati-hati dan sangat cepat. Sementara itu di sisi lain, dengan penghentian stok pil janda dari Pil Palace, aliansi bisnis pada saat ini benar-benar mulai pusing dengan pengelolaan pil dari mereka. Pil Palace yang tiba-tiba memutuskan pasokan benar-benar membuat aliansi bisnis sedikit terkejut. Zhen Bufan pada saat ini benar-benar cemas dan mondar-mandir di aula. Baru saja dirinya akan mengirimkan seseorang untuk bertanya, tetapi pada saat ini orang-orang dari Pil Palace segera datang menemui Zhen Bufan pada pada awalnya Zhen Bufan tidak mengetahui tujuan dari Pil Palace melakukan hal ini, akan tetapi seketika Zhen Bufan pada saat ini tiba-tiba seolah-olah tampak telah mengerti bahwa seperti perang besar akan terjadi. Tidak lama setelah itu tiba-tiba muncul salah satu orang bahwa dia mengatakan utusan dari Pil Palace untuk melakukan diskusi. Utusan ini pun segera membuka mulutnya dan memberikan salam kepada pemimpin aliansi bisnis, lalu dirinya pun segera memperkenalkan namanya dan menjelaskan bahwa dirinya memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Aku bernama Sui Han. Zhen Bufan pada saat ini bisa melihat kesombongan di matanya. Zhen Bufan pada saat ini hanya tersenyum tipis dan menganggukkan kelapanya kepada Sui Han. Sementara itu Sui Han kembali mengejutkan Zhen Bufan dengan perkataannya. Dirinya segera berkata, pemimpin pasti sangat khawatir tentang kekurangan dari pil obat. Selain itu pemimpin Zhen Bufan juga pasti sudah mengetahui tentang perselisihan antara Pil Palace dan Xiao Mansion berhari-hari ini, sehingga dengan begitu tentu saja Tuan Zhen Bufan pada saat ini mengetahui kedatangannya. Pada saat ini Sui Han ingin bertanya bagaimana sikap dari pemimpin terhadap permasalahan ini. Zhen Bufan pada saat ini benar-benar sedikit tercengang dan tidak menyangka bahwa orang dari Pil Palace ini benar-benar berbicara ke intinya. Zhen Bufan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya tiba-tiba tertawa, namun tidak lama setelah itu Zhen Bufan segera membuka matanya dan menatap ke arah Sui Han dengan niat membunuh yang tajam. Zhen Bufan pun segera berkata bahwa berdasarkan apa yang Sui Han katakan sebelumnya, percaya atau tidak, pada saat ini Zhen Bufan benar-benar bisa membunuh Sui Han dengan segera. Meskipun Zhen Bufan tahu bahwa Sui Han di sini atas nama dari Pil Palace, akan tetapi dirinya bukanlah penguasa Pil Palace, dan yang terbaik pada saat ini adalah Sui Han jangan berani-beraninya melakukan apapun kepada Zhen Bufan. Pil Palace benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun terhadap aliansi bisnis miliknya, terlebih lagi Pil Palace pada saat ini benar-benar mengirimkannya utusan yang merupakan seorang anak laki-laki yang masih bocah yang benar-benar tidak memiliki kesopanan. Zhen Bufan pada saat ini benar-benar sangat marah dan kekuatan Dodi bintang 8-nya pada saat ini meledak. Menanggapi hal tersebut Sui Han pada saat ini tampak tidak tergerak dan hendak berbicara, tetapi pada saat yang bersamaan udara bergetar hebat dan seluruh wajah Zhen Bufan pada saat ini berubah menjadi suram. Dirinya pun menggertakkan giginya dan memerintahkan Sui Han untuk segera berlutut.
Suara Zhen Bufan tidak terlalu keras, tetapi pada saat ini tekanan yang besar tiba-tiba segera menekan dari segala arah. Sui Han pun seketika langsung berlutut di depan Zhen Bufan, lalu dirinya memuntahkan seteguk darah dan matanya benar-benar menjadi merah dengan nafas yang terengah-engah. Ekspresi dari Sui Han pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kejutan. Sui Han pada saat ini benar-benar kebingungan karena tidak menyangka sikap dari Zhen Bufan akan seperti ini. Lalu Sui Han pun segera mengeluarkan pil di tangannya dan terus memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah menelan banyak pil pada saat ini, kondisi dari Sui Han perlahan-lahan sedikit membaik. Sementara itu di sisi lain, Zhen Bufan pada saat ini segera berkata bahwa dirinya akan mengingat nama Sui Han pada saat ini. Yang terbaik adalah dirinya kembali dan menyampaikan salam kepada tuannya. Beritahu tuannya agar membiarkan Zhen Bufan memikirkan permasalahan ini. Katakan kepada mereka bahwa keuntungan dari pil itu benar-benar tidak cukup untuk aliansi bisnis. Oleh karena itu mereka jangan berpikir bahwa mereka dapat memanipulasi aliansi bisnis yang dipimpin oleh Zhen Bufan secara sewenang-wenang. Zhen Bufan pada saat ini benar-benar telah menyadari tindakan dari Pil Palace yang sudah lama membuat Zhen Bufan merasa kesal. Zhen Bufan juga menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Pil Palace ini tidak lebih dari sekedar memaksa aliansi bisnis untuk berdiri di sisi Pil Palace. Zhen Bufan segera menyadari pemikiran dari Pil Palace yang mengetahui dengan pasti bahwa selain dari perbedaan kekuatan dengan Xiao Mansion, perbedaan ekonomi juga pada saat ini menjadi faktor perang di antara mereka. Meskipun Zhen Bufan menyadari kekuatan besar dari Pil Palace, akan tetapi Zhen Bufan pada saat ini telah mempercayai kemampuan Xiao Yan sang penjual Magnum. 那今日洪某便告辞了。3日之后，我们天师台上见。Sementara itu adegan berpindah ke aliansi bayangan yang pada saat ini tersembunyi di bawah kota Juxi. Di dalam sebuah gua pada saat ini terlihat ratusan ribu sosok yang berdiam. Pada saat ini terlihat sosok yang berjalan dan sosok ini adalah Gui Hin, yang sebelumnya melakukan baku hantam dengan Xiao Yan. Gui Hin pada saat ini memasuki sebuah aula yang benar-benar sangat tenang. Bersamaan dengan kedatangan dari Gui Hin pada saat ini, sebuah suara segera terdengar. Sepasang mata perlahan terbuka ketika sosok ini bertanya mengapa Gui Hin kembali. Apakah pada saat ini Gui Hin benar-benar telah gagal? Gui Hin adalah pembunuh utama dari aliansi bayangan, sementara Xiao Yan tidak lebih dari seorang di bintang 7. Sebaiknya Gui Hin pada saat ini memberi dirinya alasan mengapa pembunuhan ini gagal. Suara ini benar-benar terdengar menakutkan dengan mata menatap tajam ke arah Gui Hin. Gui Hin tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dirinya perlahan-lahan segera mengangkat tangannya. Gui Hin yang sebelumnya benar-benar sangat ganas pada saat ini benar-benar memiliki aura kehidupan yang sangat lemah. Saat Gui Hin mengangkat tangannya, Doki Gui Hin berputar di telapak tangannya, dan kemudian berubah menjadi wajah seorang wanita. Wajah wanita ini sedikit sangat buram, dan pada saat ini Gui Hin segera menatap ke arah pipi wanita yang memiliki ekspresi yang sangat sedih. Gui Hin pada akhirnya segera membuka mulutnya ketika dirinya berkata bahwa dirinya hampir tidak bisa mengingatnya. Akan tetapi pada saat ini, akhirnya dirinya benar-benar telah mendengar berita tentang dirinya. Gui Hin pun tertawa dan lanjut menjelaskan bahwa dirinya bangkit dari kubur hanya untuk mengingatnya. Mendengar perkataan dari Gui Hin ini, suara misterius pun segera bertanya apakah semua ini benar-benar karena seorang wanita. Apakah Gui Hin pada saat ini benar-benar tidak tahu buat apa pentingnya misi ini? Sosok yang baru saja berbicara pada saat ini benar-benar merasa tidak senang karena Gui Hin seolah-olah tidak menganggapnya serius. Sosok itu pun segera melambaikan tangannya, dan pada saat ini wajah wanita di tangan Gui Hin pun seketika menghilang. Dirinya berkata bahwa Gui Hin berani melanggar perintah karena seorang wanita. Dan apakah Gui Hin tahu betapa serius konsekuensinya mendengar perkataan tersebut? Gui Hin pada saat ini seolah-olah sedikit tidak sabar, lalu dirinya hanya melambaikan tangannya berbalik dan bergegas untuk pergi melihat tindakan yang dilakukan ini. Tentu saja sosok pemimpin aliansi bayangan ini seketika sangat marah. Dirinya pun segera berkata, jika Gui Hin benar-benar melangkah pergi dari sini, maka Gui Hin akan menjadi musuh dari seluruh aliansi bayangan. Mulai saat ini mendengar gertakan ini, Gui Hin yang berbalik sebelumnya pun seketika berhenti. Dia pun memperlihatkan tubuh dengan wajah asli di belakangnya. Wajah yang menakutkan ini segera menatap pemimpin tersebut, dan suara aneh segera berbicara dari sosok di belakang punggung Gui Hin. Suara itu segera berkata bahwa dirinya tidak pernah menyangka sosok tersebut akan mengancam Gui Hin. Melihat sosok itu, pemimpin itu pun tampak terkejut dan pupil matanya pada saat ini menyusut tajam. Sosok itu pun benar-benar berhenti berbicara sementara jubah dari Gui Hin kembali tertutup. Gui Hin pun terus berjalan keluar hingga pada akhirnya setelah mencapai pintu, Gui Hin pun kembali berhenti. Gui Hin pun kembali membuka mulutnya dan berkata agar sosok tersebut jangan khawatir.
Dirinya pada saat ini telah membuat sebuah pengaturan dan bahkan jika dirinya tidak membunuh Xiaoyan maka seseorang akan membunuh Xiaoyan dengan segala cara yang mereka miliki. Setelah dirinya mengucapkan perkataan ini sosoknya segera menginjak tanah melayang jauh dan segera menghilang dari gua hantu. Setelah kepergian dari pemimpin tersebut pun hanya bisa terdiam tidak lama setelah itu sebuah pria berjubah hitam pada saat ini segera muncul di hadapannya dengan jubah bertuliskan nomor 81 sosok tersebut pun berjalan cepat di hadapan pemimpin itu, dan mengepalkan tinjunya, agar mereka melanjutkan sesuai rencana pria bertopeng dengan nomor 81 ini pun segera menganggukkan kepalanya dan segera menghilang di kegelapan. Bersamaan dengan itu dia pun berkata dengan dingin bahwa Pil Palace benar-benar telah ditakdirkan untuk menjadi korban dari konspirasi yang akan terjadi, yang sepertinya aliansi Bayang telah mengetahui bahwa Pil Palace akan digempur oleh semua orang. Kemudian cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoyan yang sebelumnya akan kembali membangkitkan Nan Erming yang telah terkena racun. Di saat bersamaan Kios Immortal pun telah mendengar bahwa Pil Palace telah mengacungkan perang kepada Xiao Mansion dan segera memberitahu semuanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang mendengar hal ini tentu saja dia pun menjadi sangat terkejut karena dirinya tidak ada di Xiao Mansion, dirinya pun harus segera pergi bagaimanapun ini adalah hal yang sangat serius. Akhirnya dia pun berbicara kepada Huo Hong'er bahwa dirinya akan kembali ke Xiao Mansion terlebih dahulu karena sekarang dalam keadaan darurat dia akan meninggalkan Nan Ermin bersamanya. Akhirnya setelah itu Xiaoyan pun segera berpamitan dengan semua orang, dia pun kembali untuk menuju kepada klan Warcraft untuk kembali ke Xiao Mansion bersama Chaos Immortality. Singkat cerita mereka pun telah tiba di tempat kediaman dari Chaos Immortality klan Warcraft. Keduanya pun segera bergegas menuju ke aula dengan kecepatan seperti kilat. Sementara itu di sisi lain Chaos Overlord pada saat ini sedang berada di sebuah aula menyambut tamu dari pemuda Pancasila. Maksudnya Pil Palace dan orang-orang dari Pil Palace pada saat ini berkunjung ke kediaman dari keluarga Warcraft. Pada saat ini seorang pemimpin yang bertubuh kurus diikuti dengan beberapa orang pengikut di belakangnya. Belajar dari pengalaman sebelumnya ketika utusannya menemui Zen Bufan, saat ini Pil Palace memutuskan untuk mengirim lebih banyak orang demi berjaga-jaga atas sesuatu yang tidak diinginkan. Di dalam aula ini, pada akhirnya seorang pemimpin dari Pil Palace segera membuka mulutnya. Sosok tersebut bertanya apakah pemimpin dari keluarga Warcraft bersedia menerima tawaran dari Pil Palace, dan jika Tuan bersedia maka benar-benar akan memberikan keuntungan kepada keluarga Warcraft. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, utusan ini pun segera mengeluarkan sekotak batu giok dan membukanya. Bersamaan dengan itu Chaos Overlord pun seketika tertegun karena dirinya melihat teh yang sangat langka yang pernah dirinya minum ketika para kaisar berkumpul di tempat milik Zen Bufan. Di sisi lain pemimpin dari utusan pun segera berbicara kepada Chaos Overlord, dirinya berkata bahwa Pil Palace akan memberikan hadiah yang sangat langka ini kepada keluarga Warcraft, tetapi tentu saja hal itu dapat dilakukan jika tertua dari keluarga Warcraft pada saat ini mau menerima persyaratan dari Pil Palace. Mendengar perkataan tersebut tentu saja Chaos Overlord pada saat ini sangat tertarik karena teh ini benar-benar sangat langka dan benar-benar memiliki harga yang tinggi. Meskipun itu memiliki harga yang tinggi tetapi teh ini benar-benar sudah tidak ada lagi di pasaran. Memikirkan hal ini bagaimana mungkin Chaos Overlord tidak ngiler, lalu pada akhirnya Chaos Overlord pun segera berkata biarkan dirinya memikirkan permasalahan ini terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut utusan dari Pil Palace pada saat ini tersenyum, lalu ketika dirinya hendak berbicara, tiba-tiba dua buah kilatan segera melesat dan sosok Xiaoyan bersama dengan Chaos Immortality segera muncul di aula. Lalu keduanya pun segera melihat sekeliling dan menyadari adanya utusan dari Pil Palace. Terlebih lagi dengan Xiaoyan yang benar-benar menyadari jubah yang dimiliki dari Pil Palace. Akan tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak bertindak dan hanya menatap tajam ke arah anggota dari Pil Palace. Lalu niat membunuh di dalam hati Xiaoyan juga pada saat ini melonjak, tetapi Xiaoyan buru-buru menekan emosi miliknya. Sementara itu Chaos Immortality juga segera bertanya bukankah ini adalah utusan dari Pil Palace? Menanggapi pertanyaan dari Chaos Immortality, pemimpin dari utusan Pil Palace pun tersenyum dan mengangguk. Mereka seketika menyadari bahwa sosok yang baru saja datang adalah Chaos Immortality yang merupakan putra dari Chaos Overlord. Semua orang di Pil Palace menyadari bahwa Chaos Immortality adalah orang yang akan menerima tahta setelah Chaos Overlord pensiun.
Oleh karena itu secara alami mereka segera melontarkan senyum dan menangkupkan tangannya. Pemimpin pasukan dari Pale Palace juga pada saat ini menyadari keberadaan Xiaoyan, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Mereka pada saat ini hanya menatap ke arah Chaos Immortality dan pemimpin dari utusan ini segera berbicara. Pemimpin utusan tersebut berkata, tentu saja sepertinya ini adalah Tuan Muda Chaos Immortality. Bukankah Tuan Muda Chaos Immortality menyukai baju besi dan senjata perang? Lalu dirinya pun segera mengungkapkan sekotak hadiah dan membukanya dan menyerahkannya ke hadapan Chaos Immortal. Dirinya lanjut menjelaskan bahwa ini adalah hadiah yang diperuntukkan untuk Tuan Muda Chaos Immortality. Menanggapi hal tersebut, tentu saja Chaos Immortality tidak serta-merta menerima hadiah dari utusan Pale Palace. Karena dengan perasaannya kepada Xiaoyan yang sudah dianggap sebagai saudara, maka Chaos Immortality pada saat ini benar-benar terlihat marah. Chaos Immortality secara terang-terangan segera menolak hadiah yang disodorkan oleh utusan dari Palace. Melihat adegan ini, utusan dari Pale Palace pada akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya menjelaskan bahwa Pale Palace akan memberikan banyak hadiah kepada keluarga Warcraft jika mereka menyetujui persetujuannya. Mendengar hal tersebut, Chaos Immortality pada akhirnya segera menoleh ke arah Chaos Overlord. Chaos Immortality pun segera bertanya apakah yang pada saat ini sedang terjadi di sini. Menanggapi pertanyaan dari Chaos Immortality pada saat ini, Chaos Overlord hanya bisa terdiam. Di sisi lain, utusan dari Pale Palace segera membuka mulutnya untuk lanjut menjelaskan. Dirinya berkata bahwa Pale Palace akan memberikan 20.000 pil yang tingkatnya di atas peringkat keempat. Mereka akan memberikan pil ini setahun sekali kepada keluarga Warcraft jika mereka setuju. Selain itu mereka juga akan memberikan manfaat lain kepada keluarga Warcraft. Dirinya yang merupakan utusan dari Pale Palace berharap kepala dari keluarga Warcraft pada saat ini mau menerima hadiah ini. Mendengar pernyataan tersebut, Chaos Immortality pun seketika berteriak meminta ayahnya untuk menolak hadiah tersebut. Mendengar hal tersebut, Chaos Overlord pun segera menoleh dan berteriak memerintahkan Chaos Immortality untuk diam. Setelah itu dirinya memerintahkan prajuritnya untuk menerima hadiah yang disodorkan oleh utusan dari Pale Palace. Chaos Immortality pada saat ini benar-benar sangat marah dengan mata yang memerah dan benar-benar memiliki niat membunuh yang seketika melonjak. Lalu Xiaoyan pun menatap ke arah Chaos Immortality yang pada saat ini benar-benar emosi. Xiaoyan pada akhirnya menepuk bahu Chaos Immortality dan menenangkan Chaos Immortality. Sementara itu utusan dari Pale Palace pada saat ini benar-benar sangat gembira, karena dengan penerimaan hadiah ini tentu saja keluarga Warcraft tidak akan membantu Xiao Mansion di dalam pertempuran nanti. Dan pada akhirnya utusan dari Pale Palace pun segera mengucapkan salam perpisahan kepada Chaos Overlord. Lalu Chaos Overlord hanya mengangguk dan utusan dari Pale Palace pada saat ini segera mundur. Ketika mereka melewati Xiaoyan, mereka melemparkan senyum sinis kepada Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pada saat ini benar-benar nafsu. Tetapi Xiaoyan menyadari ini bukanlah tempat Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar tidak bisa bertindak sembarangan di tempat ini. Dan akhirnya setelah kepergian utusan dari Pale Palace, Chaos Immortality segera menatap ke arah ayahnya. Di belakang Chaos Immortality, Xiaoyan juga pada saat ini segera melangkah maju dan menghadap ke arah Chaos Overlord. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan pada saat ini segera mulai membuka mulutnya untuk berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Xiao Mansion pada saat ini dalam keadaan genting. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini meminta izin pamit kepada paman Chaos Overlord. Setelah mengucapkan hal ini, Xiaoyan pun segera membalikkan tubuhnya dan segera bergegas untuk pergi. Baru saja Xiaoyan berjalan 2 langkah, tiba-tiba Chaos Immortality segera menyebut nama Xiaoyan dan Xiaoyan seketika berhenti. Tubuh Xiaoyan pada saat ini bergetar mendengar suara dari Chaos Immortality dan segera berbalik. Chaos Immortality pada saat ini hanya menatap ke arah Xiaoyan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya kembali berbalik dan memutuskan untuk segera pergi. Lalu setelah kepergian Xiaoyan ini, Chaos Immortality segera mengungkapkan kekesalannya kepada ayahnya. Chaos Immortality berteriak mengapa ayahnya berani-beraninya menerima hadiah dari utusan Pale Palace. Apakah ayahnya tidak menghargai hubungan yang dibentuk oleh Xiaoyan dan Chaos Immortality? Bukankah ayahnya tahu bahwa Chaos Immortality dan Xiaoyan sudah sebagai saudara? Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, tetapi janji mereka benar-benar telah didengar oleh langit dan bumi. Hubungan di antara keduanya adalah hubungan di mana susah senang mereka akan selalu bersama, bahkan mereka akan selalu bersama di dalam senang dan akan selalu saling membantu di dalam kesusahan. Bukankah dengan keputusan yang dibuat oleh ayahnya ini, maka bukankah itu berarti mereka pada saat ini benar-benar menusuk Xiaoyan?
Mendengar perkataan tersebut, Chaos Overlord pada saat ini segera berdiri dan melangkah maju, lalu dalam sekejap mata sosoknya pada saat ini seketika sudah berada di samping Chaos Immortality, kemudian dirinya pun tersenyum menghadapi Chaos Immortality yang pada saat ini benar-benar terlihat marah. Chaos Overlord pun segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada Chaos Immortality. Dirinya berkata bahwa dirinya pada saat ini melihat Chaos Immortality seperti dirinya. Melihat Chaos Overlord ketika masih muda, dirinya melihat tekad yang membara di dalam diri Chaos Immortality. Pada saat sebelumnya dirinya benar-benar sangat senang, tetapi pada saat ini ada banyak hal yang harus dipelajari oleh Chaos Immortality. Selain itu, apakah Chaos Immortality pada saat ini berpikir 20.000 pil dan hadiah ini akan mempengaruhi keluarga Warcraft? Apakah keluarga Warcraft pada saat ini akan bergantung pada semua hadiah ini? Setelah selesai berbicara, Chaos Overlord pun tersenyum penuh arti menatap ke arah Chaos Immortality. Chaos Immortality pada saat ini bingung, tetapi dirinya sedikit memahami sesuatu, lalu dirinya pun merenung sejenak, dan pada saat ini Chaos Immortality segera menyadari apa yang dimaksud oleh ayahnya. Bahwa mereka keluarga Warcraft tidak akan bisa diatur oleh siapapun. Setelah menyadari hal ini, kemarahan dari Chaos Immortality pun perlahan-lahan mereda. Sementara itu di kota Jukse terlihat lubang cacing pada saat ini berfluktuasi dan sosok Xiao Yan perlahan-lahan keluar. Xiao Yan pada saat ini tidak membuang-buang waktu dan Xiao Yan segera melesat. Setelah sampai di lubang cacing, Xiao Yan melesat di langit dan Xiao Yan melihat sekeliling, dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar terkejut. Lalu ketika Xiao Yan mendekati Xiao Mansion, pada saat ini Xiao Yan menyadari adanya perbedaan suasana di Xiao Mansion dari atas langit. Pada saat ini terlihat semakin sepi dengan sedikit penjagaan di dalamnya. Xiao Yan seketika menyadari tampaknya semua orang pada saat ini benar-benar sedang bersiap-siap. Menyadari hal ini, Xiao Yan pun segera meningkatkan kecepatannya dan melesat menuju ke arah Xiao Mansion. Lalu bersamaan dengan itu, pada saat ini banyak mata-mata yang melihat keberadaan Xiao Yan. Mata-mata ini secara alami adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Pil Palace. Setelah kemunculan dari Xiao Yan, mereka pun pada saat ini segera berpencar dan hendak memberikan laporan kepada Pil Palace. Lalu adegan pun kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sudah sampai di Xiao Mansion dan bertemu dengan King Haoran. King Haoran yang berada di aula pada saat ini terkejut dengan kedatangan Xiao Yan, akan tetapi King Haoran juga pada saat ini merasa senang dan dirinya segera menghampiri Xiao Yan dan bertanya bagaimana kabar dari Xiao Yan. Xiao Yan yang baru saja sampai tidak menjawab pertanyaan dari King Haoran dan malah balik bertanya. Xiao Yan bertanya apakah kabar yang diterima oleh Xiao Yan mengenai Pil Palace adalah sebuah kebenaran. Menanggapi hal tersebut, King Haoran pun tersenyum dan meminta Xiao Yan untuk jangan khawatir karena yang terbaik pada saat ini adalah Xiao Yan menenangkan diri terlebih dahulu. Xiao Yan tidak mengerti mengapa King Haoran pada saat ini benar-benar terlihat tenang, lalu Xiao Yan pada akhirnya memiliki sedikit keyakinan dengan apa yang ditampilkan oleh King Haoran, dan Xiao Yan memutuskan untuk duduk bersamaan dengan Xiao Yan yang baru saja duduk. Tiba-tiba langkah kaki seketika terdengar. Sosok Anggun segera masuk ke aula dan Xiao Yan segera menoleh untuk menatap ke arah Zeni. Lalu Zeni dengan cemas pada saat ini segera menyapa Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan Xiao Yan pada saat ini bisa melihat kekhawatiran yang terlintas di wajah cantik Zeni. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya kembali menoreh ke arah King Haoran dan bertanya bagaimana situasi dari Xiao Mansion. Jelaskan bagaimanapun orang-orang di dalam Xiao Mansion ini bukanlah orang-orang yang lemah. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan tidak perlu terlalu khawatir mengenai pertempuran yang akan segera terjadi. Mendengar apa yang dikatakan oleh King Haoran ini, tentu saja kegelisahan Xiao Yan sedikit mereda, akan tetapi Xiao Yan bukanlah yang tidak mengetahui fakta yang ada di lapangan. Meskipun kekuatan dari Xiao Mansion pada saat ini telah sedikit meningkat, akan tetapi mereka benar-benar tidak bisa berhadapan langsung dengan Pil Palace pada saat ini. Pil Palace benar-benar memiliki kekuatan yang sangat besar, sementara di sisi Xiao Yan pada saat ini hanya ada Xiao Mansion yang bekerja sama dengan klan iblis darah. Baik ras monster keluarga Warcraft maupun ras manusia pada saat ini belum menyatakan keberpihakannya. Makna dari sikap ambigu dari para ras ini tentu saja membuat Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dan berpikir. Bersamaan dengan itu Xiao Yan segera menyadari rekan-rekannya yang pada saat ini dalam proses penyembuhan.
Xiao Yan akhirnya segera menoleh ke arah Zeni dan segera bertanya bagaimana kabar dari rekan-rekan Xiao Yan. Zeni tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan. Zeni berkata berkat bantuan dari klan Yao pada saat ini anggota Xiao Yan benar-benar telah pulih. Bukan hanya mereka pada saat ini telah pulih, bahkan mereka benar-benar memiliki tanda-tanda untuk menerobos, dan semua ini berkat bantuan dari klan Yao. Dan Zeni benar-benar tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada klan Yao. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan benar-benar tersandung. Xiao Yan menghela nafas dan perasaan emosi benar-benar memenuhi hatinya setelah menyadari apa yang dilakukan oleh klan Yao. Tentu saja membuat Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa setelah perang ini mereka benar-benar harus memberikan hadiah yang tidak tertandingi untuk klan Yao. Menanggapi hal tersebut, King Haoran pun mengangguk dan berkata bahwa klan Yao benar-benar akan mendapatkan hadiah yang bahkan mereka belum pernah bayangkan. Xiao Yan seketika menoleh ke arah King Haoran dan bertanya-tanya hadiah apakah yang dimaksud oleh King Haoran. Sementara itu King Haoran pada saat ini hanya tersenyum menghadapi tatapan bingung Xiao Yan. Tentu saja King Haoran pada saat ini telah menyadari semua rencana ini. King Haoran menyadari akan ada banyak pihak yang terlibat yang bergabung dengan Xiao Mansion, maka dirinya pada saat ini benar-benar bisa bersikap tenang. King Haoran juga menyadari setelah pertempuran ini dan jatuhnya Pil Palace, tentu saja klan Yao adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menggantikan keberadaan dari Pil Palace. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera pulih dari kebingungannya dan segera menyadari sesuatu. Pada akhirnya Xiao Yan kembali dengan tergesa-gesa bertanya kepada King Haoran. Xiao Yan bertanya mengapa Pil Palace tiba-tiba dengan tergesa-gesa memutuskan untuk berperang dengan Xiao Mansion. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini, King Haoran pun sedikit terkejut, akan tetapi King Haoran pada saat ini segera menjawab bahwa Xiao Yan telah membunuh putra Dacheng yang bernama Danyan. Selain itu bukan hanya Danyan yang dibunuh oleh Xiao Yan, melainkan putra dan Dacheng yang lainnya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dan Dacheng tidak kebakaran jenggot dan memutuskan untuk menghabisi Xiao Yan. Mendengar penjelasan dari King Haoran ini, tentu saja Xiao Yan benar-benar terkejut. Lalu Xiao Yan tanpa sadar segera bertanya apakah Danyan pada saat ini benar-benar telah meninggal. Apakah Danyan telah membeku sampai mati di pegunungan es? Xiao Yan benar-benar tidak menyangka setelah Xiao Yan meninggalkan Danyan di pegunungan es dirinya benar-benar akan mati. Sementara itu King Haoran pada saat ini benar-benar semakin terkejut. Dirinya dengan refleks bertanya apakah Danyan pada saat ini tidak dibunuh oleh Xiao Yan. Melihat tampilan dari Xiao Yan yang tidak bercanda, King Haoran pada saat ini benar-benar keheranan. Sementara itu Xiao Yan segera menjawab bahwa Xiao Yan tidak membunuh Danyan. Danyan memang terluka parah saat Xiao Yan pergi, akan tetapi dirinya benar-benar tidak akan mungkin mati setelah ditinggalkan. Mendengar jawaban dari Xiao Yan ini, King Haoran pun menghela nafas dan menggelengkan kepala. Lalu dirinya lanjut berkata bahwa dirinya telah mendengar berita bahwa Danyan telah dibakar sampai mati oleh api surgawi. Lalu mungkinkah ada orang lain lagi yang memiliki api surgawi pada saat itu dan berhasil membunuh Danyan? King Haoran pada saat ini merasa bahwa permasalahan ini benar-benar tidaklah sederhana. King Haoran pun bergumam, sepertinya ada orang yang tidak tahan terhadap Pil Palace dan benar-benar ingin memicu peperangan. Menanggapi hal tersebut, alis Xiao Yan pun seketika berkerut dan Xiao Yan segera bertanya siapakah orang yang ada di tengah-tengah permasalahan ini. Xiao Yan memikirkan siapakah orang yang berpotensi untuk melakukan hal seperti ini, tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak memiliki gambaran. Namun Xiao Yan segera menyadari bahwa pertempuran pada saat ini benar-benar akan semakin dekat. Bersamaan dengan itu Xiao Yan yakin perlahan-lahan orang yang melakukan hal ini akan segera terungkap. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa sepertinya orang yang melakukan hal ini benar-benar tidak tahan terhadap Pil Palace. Oleh karena itu bukankah jika pertempuran ini berlangsung orang itu akan berada di pihak Xiao Yan? Lalu Xiao Yan pun menekan pemikiran ini di benaknya karena Xiao Yan menyadari yang terpenting pada saat ini adalah peningkatan kekuatannya, dan di dalam pertempuran ini tentu saja Xiao Yan benar-benar harus menjadi semakin kuat. Xiao Yan berniat untuk segera menerobos ke bintang 8 Dodi sebelum pertempuran datang, sehingga dengan begitu maka dapat dikatakan jika Xiao Yan menembus ke bintang 8 Dodi, maka Xiao Yan akan segera masuk ke dalam jajaran orang kuat yang berada di benua Dodi. Selain itu dengan kesuksesan Xiao Yan tentu saja akan segera membangkitkan moral dari para prajurit Xiao Mansion. Terlebih lagi sesuai apa yang dikatakan oleh Zeni bahwa anggotanya juga pada saat ini akan menerobos, sehingga dengan begitu maka kekuatan dari Xiao Mansion benar-benar akan segera meningkat. Tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bingung cara apakah yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya secara instan. Memikirkan hal ini Xiao Yan benar-benar kepusingan.
Dan pada saat ini Xiao Yan memutuskan untuk mundur. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera berbicara kepada Qi Haoran bahwa dirinya akan mundur dan bersiap untuk pertempuran besar ini benar-benar sudah dekat. Oleh karena itu Xiao Yan juga harus bergegas. Setelah berbicara Xiao Yan pun segera berdiri dan berbincang-bincang kepada Zeni. Xiao Yan memberikan instruksi dan pengaturan kepada Zeni. Sebelum akhirnya sosok Xiao Yan segera pergi, lalu berita tentang kembalinya Xiao Yan ke Xiao Mansion dengan cepat menyebar di seluruh Xiao Mansion, sehingga dengan begitu itu moral dari para prajurit juga pada saat ini benar-benar semakin meningkat. Sementara itu Xiao Yan benar-benar tidak memiliki waktu untuk memperhatikan hal sepele semacam ini. Xiao Yan pada saat ini sudah berada di kamarnya dan duduk bersila. Lalu Xiao Yan memikirkan caranya bagaimana untuk meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Dengan cepat Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini Xiao Yan benar-benar membutuhkan 3 keajaiban, akan tetapi Xiao Yan benar-benar tidak memiliki waktu untuk mencari 3 keajaiban aneh di dunia ini. Hal itu tentu saja akan memakan waktu yang panjang dengan perjalanan yang jauh. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini sendirian dan anggota Xiao Yan benar-benar sedang bersiap untuk penerobosan. Di saat bersamaan Xiao Yan pun teringat harta karun yang sebelumnya dia temukan liontin kuno. Bahkan liontin ini Yan Lao tidak mengetahui asal-usulnya. Zhan Lao pada saat ini muncul dan segera kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Zhan Lao berkata izinkan dirinya memberitahu Xiao Yan secara singkat mengenai sesuatu. Xiao Yan tentu menyadari bahwa orang kuat di atas Doxian dan ada alam lain yang lebih kuat di atas benua Dodi. Selain dari benua Di ada banyak alam, tetapi secara umum itu dibagi menjadi 3 jenis alam. Jadi alam ini terbagi menjadi alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Pada saat ini benua Doqi dan benua Dodi hanya bisa dianggap sebagai alam bawah. Selain itu hal yang menakutkan mengenai liontin giok di Xiaoyan ini adalah bahwa itu bukan milik dari ketiga jenis alam yang baru saja Zhan Lao sebutkan, sehingga tidak ada yang tahu di mana mereka berasal dan tidak ada yang tahu kapan mereka muncul. Akan tetapi meskipun begitu mungkin takdir dari liontin giok ini berada di tangan Xiaoyan. Meskipun begitu pada saat ini Zhan Lao juga benar-benar tidak tahu bagaimana cara membuka liontin tersebut. Zhan Lao juga benar-benar tidak mengetahui konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh liontin giok tersebut. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Zhan Lao ini, Xiaoyan benar-benar tercengang. Bahkan Xiaoyan tidak menyangka bahwa pada saat ini keberadaan Xiaoyan masih berada di alam paling bawah. Tentu saja jika dipahami lagi dari perkataan Zhan Lao, maka Xiaoyan pada saat ini masih berada di alam yang berisikan orang-orang berkekuatan rendah. Xiaoyan yang terkejut setelah mendengar informasi mengenai liontin batu giok. Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa keberadaan Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya berada di alam paling bawah. Bersamaan dengan Xiaoyan yang masih terkejut, tiba-tiba liontin giok hantu di tangannya pun bersinar hijau tua. Kemudian liontin itu pun mengeluarkan suara samar dan semakin lama suara menjadi semakin keras dan cahaya lebih terang, lalu ada cahaya benar-benar menjadi semakin intens dan jantung Xiaoyan segera naik ke temboloknya. Tentu saja Xiaoyan benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi pada saat ini. Xiaoyan telah mencoba berkali-kali membuka batu giok tersebut sebelumnya, akan tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak melakukan apapun dan hal ini benar-benar terjadi. Lalu di tengah-tengah kebingungan ini Xiaoyan pun segera bertanya kepada Zhan Lao apa yang harus Xiaoyan lakukan. Mengapa liontin batu giok ini pada saat ini tiba-tiba bersinar? Dahi Xiaoyan pada saat ini ditutupi dengan butir-butir keringat yang tebal, bahkan rambut di tubuh Xiaoyan pada saat ini berdiri dan Xiaoyan hanya bisa natap tajam ke arah liontin giok rumah hantu. Meskipun benda ini menjadi semakin bersinar dan suaranya menjadi semakin keras, akan tetapi tidak ada tanda apapun di hadapan Xiaoyan. Lalu Xiaoyan hanya bisa melihat liontin giok tersebut dengan tenang, dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Karena apa yang disebutkan oleh Zhan Lao sebelumnya mengenai batu giok ini jelas bukanlah sebuah lelucon. Akan tetapi setelah menunggu lama Xiaoyan akhirnya benar-benar tidak tahan dan bertanya apakah tidak ada sesuatu yang muncul. Bahkan Zhan Lao pada saat ini tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Lalu di tengah-tengah kebingungan bagian ini tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar dan Xiaoyan segera melepaskan batu giok rumah hantu di tangannya ke tanah. Suara lembut segera terdengar datang dari luar pintu dan ini adalah sosok Suner.
Lalu Xiao Yan segera menyeka keringat dingin yang baru saja keluar di wajahnya dan pada saat ini Xiao Yan segera menarik nafas dalam-dalam. Xiao Yan berusaha untuk menenangkan dirinya karena Xiao Yan tidak ingin Sun Er mengkhawatirkan Xiao Yan. Akhirnya setelah Xiao Yan tenang, Xiao Yan pun segera membuka pintu perlahan dan menatap ke arah sosok Sun Er. Lalu Xiao Yan seketika terkejut menatap ke arah Sun Er dengan mata yang berwarna merah. Wajahnya agak pucat dan pada saat ini Sun Er terlihat benar-benar khawatir. Tubuh Sun Er juga pada saat ini tampaknya telah kehilangan banyak berat badan. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini merasakan sakit di hatinya dan menyadari bahwa Sun Er pada saat ini benar-benar mengkhawatirkan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun buru-buru membawa Sun Er masuk ke kamar dan menatap ke arah Sun Er dengan wajah khawatir. Xiao Yan segera bertanya apakah sesuatu telah terjadi. Kepada Sun Er menanggapi hal tersebut, Sun Er tidak menjawab. Dan malah balik bertanya bagaimana kondisi dari kakak Xiao Yan. Xiao Yan seketika menyadari maksud dari pertanyaan Sun Er dan mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Sun Er pada saat ini tidak perlu khawatir. Sun Er dapat yakin bahwa meskipun Xiao Mansion tampaknya tidak dapat menandingi Pil Palace, akan tetapi pada saat ini mereka memiliki banyak rencana. Oleh karena itu Sun Er tidak perlu terlalu cemas dan pada saat ini kondisi Sun Er adalah sesuatu yang jauh lebih penting bagi Xiao Yan. Lalu setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun segera mengeluarkan banyak bahan obat dari cincin penyimpanannya. Kemudian Xiao Yan pun segera memberikan pil obat ini kepada Sun Er untuk memulihkan kondisinya sementara. Itu Sun Er pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Sun Er pada saat ini baik-baik saja. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Sun Er pada saat ini segera tertarik oleh cahaya yang dipancarkan Liontin Giok rumah hantu. Lalu suara yang semakin keras dan cahaya yang semakin terang pada saat ini benar-benar menarik perhatian Sun Er dan Sun Er pada akhirnya dengan lembut mengambil Liontin Giok rumah hantu dengan tangannya. Lalu Sun Er langsung memperhatikan Liontin dengan perasaan ingin tahu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit cemas dan teringat perkataan yang dikatakan oleh Zhan Lao sebelumnya mengenai liontin tersebut. Lalu Xiao Yan pun buru-buru meminta Sun Er untuk meletakkan liontin tersebut. Akan tetapi sebelum Xiao Yan selesai berbicara, Xiao Yan bisa merasakan kepalanya berdenyut. Lalu mata Xiao Yan perlahan-lahan menjadi gelap dan Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan kebingungan. Bersamaan dengan itu Xiao Yan bisa melihat liontin giok yang bersinar semakin terang dan cahaya ini seketika langsung menelan Sun Er dan sosok Sun Er seketika tersedot ke dalam. Lalu Xiao Yan pun usaha untuk mengulurkan tangannya untuk menarik Sun Er dari hisapan liontin giok. Akan tetapi tidak peduli seberapa keras Xiao Yan berusaha, tubuh Xiao Yan benar-benar tidak mau mendengarkannya dan pada akhirnya kesadaran Xiao Yan pun benar-benar kabur dan sosok Xiao Yan pada saat ini segera pingsan. Xiao Yan bertanya-tanya apakah yang baru saja terjadi. Xiao Yan hanya bisa mengingat wajah ketakutan Sun Er yang terus berkelebat di benak Xiao Yan. Lalu Xiao Yan merasa hatinya tertusuk dan benar-benar khawatir dengan Sun Er. Xiao Yan yang tidak sadarkan diri pada akhirnya terus menggumamkan nama Sun Er di benaknya. Dan pada akhirnya setelah waktu yang tidak diketahui, Xiao Yan pun tiba-tiba membuka matanya dan seluruh tubuhnya seketika terangkat. Lalu mata Xiao Yan yang berwarna merah darah pada saat ini menatap ke arah King Haoran dan Zeni yang sedang duduk di samping Xiao Yan. Lalu keduanya terkaget-kaget melihat Xiao Yan yang tiba-tiba terbangun dengan meneriakkan nama Sun Er. Bahkan pakaian Xiao Yan juga pada saat ini basah oleh keringat dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Lalu Xiao Yan perlahan-lahan melihat sekeliling dan ketika dirinya melihat King Haoran dan Zeni, Xiao Yan yang masih cemas pun segera bertanya kepada keduanya. Xiao Yan bertanya apakah mereka pada saat sebelumnya melihat dan mengetahui keberadaan Sun Er. Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan, baik King Haoran maupun Zeni pada saat ini tertegun. Lalu mereka menatap ke arah Xiao Yan hingga akhirnya Zeni segera menjawab apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan. Zeni menjelaskan bahwa ketika mereka masuk, Xiao Yan telah tergeletak pingsan dan Xiao Yan adalah satu-satunya orang yang berada di ruangan tersebut dan Zeni tidak melihat adanya Sun Er. Lalu bukankah Sun Er ada di kamarnya? Sepanjang waktu mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun sontak segera berdiri dari tempat tidur dan berjalan keluar menuju ke kamar Sun Er. King Haoran dan Zeni pada saat ini tidak tahu apa yang terjadi dengan Xiao Yan dan buru-buru mengikutinya. Lalu setelah sampai tanpa mengetuk, Xiao Yan langsung mendorong pintu kamar Sun Er dan melihat ruang di sekeliling dengan cemas. Xiao Yan meneriakkan nama Sun Er, tetapi tidak ada jawaban. Lalu Xiao Yan berpikir bahwa kejadian sebelumnya tampaknya bukanlah sebuah mimpi dan pada saat ini meskipun Xiao Yan tidak menemukan keberadaan Sun Er, tetapi Xiao Yan melihat adanya pelayan yang biasa mengurusi Sun Er.
Lalu Xiaoyan pun segera bertanya apakah pelayan tersebut mengetahui keberadaan dari Suner. Menanggapi hal tersebut, pelayan tersebut pun segera berkata bahwa Nona Suner telah mendengar bahwa Tuan Xiaoyan telah kembali, oleh karena itu Nona Suner secara pribadi pergi mencari Tuan Muda Xiaoyan. Dan setelah kepergiannya pada saat ini Nona Suner benar-benar belum pernah kembali ke kamarnya. Mendengar jawaban dari pelayan tersebut, hati Xiaoyan pun seketika berkedut. Xiaoyan pada saat ini yakin bahwa semua ini benar-benar telah terjadi karena Suner benar-benar telah dibawa pergi oleh Leontin Giok rumah hantu sebelumnya. Sementara itu Zeni dan King Haoran pada saat ini benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi, akan tetapi melihat dari penampilan Xiaoyan mereka sepertinya telah menebak sesuatu, karena tampaknya pada saat ini Suner benar-benar telah pergi dan hal itu benar-benar membuat Xiaoyan merasa khawatir. Lalu mata Xiaoyan pada saat ini benar-benar merah dan Xiaoyan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Sekarang Zhan Lao telah mengatakan bahwa Leontin itu bukan berasal dari dunia ini, oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memiliki kekuatan untuk menyentuh dunia lain. Sementara itu King Haoran pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan dengan serius. King Haoran secara alami juga khawatir dan segera bertanya apakah yang sedang terjadi, apakah pada saat ini sesuatu sedang terjadi pada adik Suner. King Haoran pada saat ini berpikir bahwa pertempuran besar benar-benar sudah dekat. King Haoran pada saat ini tidak tahu trik apakah yang akan dimainkan oleh Pil Palace. Selain itu, kekuatan Suner relatif rendah dan Suner kemungkinan besar akan diincar oleh Pil Palace, dan jika ini adalah permasalahannya maka hal ini benar-benar akan menjadi buruk jika Suner disandera oleh Pil Palace. Dan dengan kepribadian dari Xiaoyan tentu saja King Haoran khawatir Xiaoyan akan menyerahkan segalanya demi Suner. Sementara itu menghadapi pertanyaan King Haoran yang pada saat ini terlihat cemas, Xiaoyan pada akhirnya segera mulai menjawab dengan singkat. Xiaoyan berkata bahwa Suner telah menghilang. Menanggapi hal tersebut King Haoran pun buru-buru bertanya apakah Pil Palace membajak Suner. Jika ini benar-benar terjadi maka Suner tidak dapat dibiarkan berada di tangan Pil Palace. Jika Pil Palace ingin memeras Xiaoyan dengan cara ini, maka King Haoran benar-benar tidak akan pernah memaafkannya, karena ini adalah permasalahan besar dan jika hal itu terjadi maka King Haoran akan mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Xiaoyan menyadari bahwa Leontin Giok rumah hantu ini tidak mungkin menjadi barang milik Istana Pil, oleh karena itu asumsi menghilangnya Suner bukan ulah Pil Palace. Xiaoyan tidak tahu sekarang Suner dibawa kemana oleh Leontin Giok.